ini kan ada piring ya. Nah, makan yang benar itu harusnya sepertiga isinya nasi atau makanan pokok. Kalau misalkan nih, piringnya kalian bagi 3 aja. 1, 2, 3. 3-nya ini makanan nasi, atau kentang boleh, atau ubi, atau boleh pakai roti, pokoknya apapun itu. Kemudian sepertiga lagi adalah sayuran, dan sepertiga lagi itu dibagi 2. Setengahnya lauk pauk, setengahnya buah-buahan. Jadi ini adalah cara makan yang benar, gengs, ya. Bukan kayak kuli, nasinya sepiring, lauknya dikit, atau bukan kayak nyemil-nyemil doang. Misalkan nih, mama masak lauk pauk yang enak banget, misalkan kalian suka cumi gitu ya, langsung cuminya sepiring, nasinya cuma 2 sendok. Enggak ya, jadi makanan yang ideal tuh seperti ini. Kenapa? Karena nanti ada hubungannya dengan basal metabolic rate kita. Nah, nutrisi sendiri itu adalah senyawa yang merangsang dan memperbaiki pertumbuhan normal. Jadi istilahnya, kalau nutrisinya kurang, kira-kira pertumbuhannya normal atau enggak? Enggak. Jadi kalau nutrisinya kurang, pertumbuhannya bakal berkurang juga. Contohnya anaknya nggak bisa tinggi, orangnya kurus, atau jika sampai kronis nih, pertumbuhan otaknya juga terganggu. Jadi ada penurunan IQ. Nah, Kak, ya udah kalau kayak gitu saya nutrisinya mau digedein aja, Kak. Tapi kalau berlebihan juga nggak baik, gengs. Kalau berlebihan, pertumbuhannya juga berlebihan. Misal, bisa obesitas. Kalau obesitas ini udah larinya ke seluruh tubuh ya, baik ke jantung, ke otak, ntar bisa terjadi penumpukan lemak di pembuluh darah. Jadi harus diatur supaya normal. Normalnya berapa? Kayak gini. Nutrisi itu dibagi 2. Ada nutrisi mayor yang kita makan dalam piring, dan ada nutrisi minor atau nutrisi lain. Nutrisi lain itu isinya adalah vitamin dan juga mineral. Contohnya adalah air. Jadi kalau vitamin ya, kita tahu ada vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, vitamin E. Nah, itu adalah contoh-contoh vitamin. Kalau mineral itu kayak kalsium, fosfor, sulfur, natrium. Nah, itu semuanya adalah didapat dari makanan. Jadi sebenarnya makanan kita tuh harus beragam, gengs. Kalau beragam, kita bisa memenuhi nutrisi mayor dan juga nutrisi lainnya. Gitu. Oke, lanjut ya. Oh ya, BTW nanti kalau misalkan kalian nggak paham, boleh banget nih kalian chat ke aku, atau chat melalui everyone aja ya, biar kita semuanya bisa baca. Nanti bakalan aku jelasin lagi. Atau kalau misalkan nanti aku kecepetan, kalian boleh ulang lagi, boleh minta mana bagian yang perlu diperlambat. Oke, kita masuk pertama ke karbohidrat. Kita semua udah tahu ya karbohidrat itu apa, dari SD bahkan udah dibahas nih karbohidrat. Jadi karbohidrat itu adalah gampangannya sih nasi. Kalau orang Indonesia karbohidratnya apa? Nasi. Bahkan ada pepatah yang bilang bukan orang Indonesia kalau nggak pernah makan nasi gitu ya. Padahal karbohidrat sendiri itu bisa didapatkan dari roti, dari sereal, dari tepung, pasta, kacang, kentang. Itu mengandung karbohidrat. Tetapi karbohidrat yang kompleks. Apa maksudnya karbohidrat kompleks? Karbohidrat kompleks itu adalah karbohidrat yang harus dipecah dulu, baru bisa dipakai oleh sel-sel tubuh untuk beraktivitas. Sedangkan kalau karbohidrat sederhana, itu adalah minuman-minuman manis, kayak soft drink, Fanta, Coca-Cola, teh pucuk, pokoknya yang gulanya tinggi, yang minumannya manis banget itu, boba gitu, itu adalah karbohidrat sederhana. Nah, maksud dari karbohidrat sederhana adalah nggak perlu dipecah lagi, jadi langsung dipakai oleh tubuh. Jadi nggak perlu pakai sentuhan enzim-enzim gitu. Kalau kompleks, kita harus bertemu enzim dulu, dipecah dulu, baru bisa dipakai. Kalau sederhana, ini nggak bisa langsung dipakai. Terutama dia dipakai oleh otak. Ya, jadi nih kalau misalkan ada orang pingsan, kenapa kok PMR itu biasanya kalau ada orang pingsan langsung dikasih teh anget gitu ya, teh manis anget gitu. Karena teh manis anget kan termasuk minuman yang manis. Minuman manis yang mengandung gula sederhana, yang mana gula sederhana adalah makanan untuk otak. Kak, boleh nggak kalau aku kasih roti? Boleh, tapi harus menunggu didegradasi dulu dan kelamaan gitu kan. Padahal kan maunya biar orangnya cepat bangun gitu, makanya dikasih es teh manis. Jadi pemberian, kok es teh manis? Pemberian teh anget manis gitu. Jadi pemberian teh anget manis oleh PMR itu tujuannya adalah untuk mengembalikan energi dari otak yang hilang. Jadi glukosa ini dia penting untuk pembuatan ATP.
tadi sudah aku jelasin bahwa glukosa ini penting banget untuk otak atau sel-sel saraf dan juga sel darah merah. Kenapa? Karena dia cuma bisa pakai glukosa yang sederhana gitu loh, karbohidrat yang sederhana. Kalau nggak ada dia, ya nggak bisa aktivitas. Akhirnya loyo, akhirnya pingsan gitu. Kalau misal nih karbohidratnya kelebihan, gulanya kebanyakan, diapain? Disimpan. Sama kayak kalian. Intinya nih ya, prinsip yang kita pakai sekarang nih ya. Kalau kelebihan bakal disimpan, kalau kekurangan bakal ngambil dari tabungannya itu, dari simpanan. Baik itu karbohidrat, protein, ataupun lemak ya. Jadi kalau kamu makan karbohidrat kebanyakan, ya udah disimpan karbohidratnya. Ntar kalau kamu puasa, itu pakai cadangan karbohidrat. Termasuk protein, termasuk lemak. Ya. Jadi ini adalah dasar yang harus diingat-ingat. Kalau kelebihan disimpan, kalau kekurangan nanti dipakai lagi tuh yang disimpan itu tuh. Sama kayak orang nabung ya. Kalau punya duit banyak ditabung, kalau ntar duitnya habis ngambil dari tabungan. Nah gitu tuh, mirip-mirip gitu. Kira-kira kita sehari butuh berapa karbohidrat ya? Katanya sih butuh 100 gram per hari karbohidrat. Bayangin aja nih, kalau misalkan kamu minum teh pucuk. Teh pucuk itu gulanya 15 gram. Coba deh kalian lihat ya, teh pucuk atau teh kotak gitu ya, itu gulanya adalah 15 gram gitu. Nah, terus kalau misalkan boba gitu ya, kalau boba itu bermacam-macam ya, kalau misalkan less sugar 15 gram, kalau misalkan tidak less sugar itu antara 30x. Kalau boba itu bisa 30 sampai 45 gram. Bayangin aja kalau kalian sehari minum boba 3 kali, itu udah melebihi karbohidrat yang dipenuhi gitu loh. Jadi hati-hati ya penggunaan boba. Karena apa? Kalau kebanyakan manis, ntar jadi diabetes. Gitu. Kak, mau tanya, kalau karbohidrat sederhana itu termasuk monosakarida, disakarida, atau gimana ya? Jadi karbohidrat sederhana itu adalah termasuk yang monosakarida, termasuk yang langsung dipakai. Jadi termasuk sakaris yang langsung dipakai, monosakarida. Sedangkan karbohidrat kompleks sendiri, dia adalah bentukan daripada glukosa. Glukosa kan nanti dipecah-pecah lagi, jadi monosakarida, disakarida. Nah, yang udah dipecah itu adalah karbohidrat sederhana. Oke, perlu diingat lagi bahwa makanan yang berkarbohidrat sederhana ini sebagai energi. Dan dia adalah empty calories. Kenapa kok empty calories? Ya karena dia sebenarnya cuma langsung dipakai, nggak bisa disimpan gitu. Oke, lanjut ya. Yang kedua adalah lemak. Nah, kalian tahu makanan berlemak tuh dari apa ya? Misalkan gorengan, itu kan berlemak. Atau baru aja kan abis Idul Adha kan ya, dapat daging sapi, dapat yang ada gajihnya gitu kan. Nah, itu adalah lemak juga. Jadi sebenarnya lemak itu ada pada hewan dan ada pada tumbuhan. Cuma paling banyak memang pada hewan, paling bagus memang pada hewan lemaknya. Fungsinya lemak sendiri tuh apa sih gitu? Misalkan nih kalian mau diet yang nggak pakai lemak gitu. Padahal lemak sendiri itu penting untuk menyerap vitamin, terutama vitamin A, D, E, K. Jadi ini adalah vitamin yang bisa diserap kalau kalian minum atau makan lemak. Kalau kalian nggak punya lemak, nggak bisa tuh metabolisme vitamin A, D, E, K. Kemudian lemak ini juga energi mayor untuk sel hepatosit dan juga otot skeletal. Dan lemak ini untuk komponen myelin sheath dan semua membran sel. Jadi sebenarnya lemak ini fungsinya adalah untuk pelampung. Buat apa sih pelampung itu? Jadi semua organ ini kalau nggak dikasih pelampung akan bertabrakan satu sama lain. Termasuk misalkan nih jantung sama paru-paru. Jantung sama paru-paru kalau nggak ada pelampungnya mereka akan bergesekan. Bayangin aja kalau bergesekan terus-menerus. Apalagi paru-paru kan mengembang ngempis gitu kan buat bernafas. Mereka bergesekan terus-menerus, akhirnya terjadi lecet. Biar nggak lecet, dikasih lemak sebagai pelampung. Gitu. Atau di usus misalkan. Usus kan gerak terus ya buat mencerna, buat menyerap air gitu. Nah, biar nggak lecet, harus ada lemaknya gitu. Terus, lemak ini juga berfungsi sebagai insulator. Jadi insulator itu adalah penahan panas. Jadi biar kalian tuh nggak mudah merasa kedinginan gitu. Makanya ada yang bilang bahwa kalau orang gendut itu lebih mudah untuk menyimpan panas daripada orang yang kurus. Karena lemak itu sifatnya adalah membuat panas di tubuh tidak keluar.
Dan lemak ini adalah bagian tergampang untuk menyimpan energi. Jadi misal nih kalian habis minum boba 3 botol gitu ya. Nah, boba kan karbohidrat. Nah, dari karbohidrat nanti bisa diubah menjadi lemak. Makanya lemak ini adalah bagian tergampang untuk menyimpan energi. Makanya ada orang yang udah kok minum dikit ya atau makan dikit langsung larinya ke pipiku jadi tembem gitu atau lenganku jadi gede gitu. Nah, karena apa? Karena sebenarnya lemak itu adalah bagian yang paling gampang untuk menyimpan energi.